Mereka berlima berdiri terpaku di atas tangga. Sosok hitam tanpa wajah itu masih di anak tangga paling bawah. Tubuhnya diam tapi terasa menekan. Hawa dingin menyelimuti, membuat setiap tarikan napas terasa berat. Bima menelan ludah, lalu berbisik cepat, "Kita turun lewat belakang, jangan lewat tangga ini." Tanpa banyak bicara, mereka berbalik, berlari menyusuri lorong panjang yang kini terasa jauh berbeda dari sebelumnya. Lorong itu seperti memanjang tak wajar. Pintu-pintu kamar di kiri kanan berderet lebih banyak daripada saat pertama kali mereka tiba. Beberapa pintu terbuka sedikit, menampakkan kegelapan di dalamnya. Dari salah satu pintu, terdengar suara kursi berderit, seolah ada yang duduk di sana. Dari pintu lain, aroma bunga melati menyengat keluar, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung. Rani mulai terseduh lagi, tubuhnya lemas. Sinta setengah memapahnya sambil berlari. Kenapa lorongnya kayak nggak habis gini? Yoga menyalakan senter ke depan, berharap melihat ujung. Namun yang terlihat hanyalah lorong yang terus berlanjut, tak berakhir. Tiba-tiba, semua pintu di sepanjang lorong terbanting menutup bersamaan. Brak! Suaranya menggema, membuat mereka menjerit bersamaan. Senter Yoga bergetar di tangannya, hampir terlepas. Dari balik salah satu pintu yang kini tertutup rapat, terdengar suara ketukan pelan. Tok, 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 berulang, ritmenya seperti sebuah panggilan. Semakin lama, semakin cepat, hingga berubah menjadi dentuman keras. "Aku nggak tahan, kita harus keluar dari sini sekarang." Rani meraung, suaranya pecah di lorong yang dingin. Andra menahan bahu semua temannya, memaksa mereka berhenti. "Dengar aku, jangan panik. Lorong ini jelas-jelas bukan normal. Kita harus cari jalan lain, bukan asal lari." Saat itu, angin dingin bertiup dari arah belakang mereka. Aroma busuk bercampur dengan melati semakin pekat. Perlahan terdengar suara tawa, panjang, melengking, tapi juga terputus-putus, seperti suara yang berasal dari tenggorokan rusak. Semua menoleh ke belakang. Lorong yang gelap pekat mulai dipenuhi kabut, dan di antara kabut itu, bayangan hitam berdiri. Kabut merayap cepat di lorong, menelan lampu-lampu redup hingga cahaya menjadi buram. Bayangan hitam itu berdiri tak jauh dari mereka, tubuhnya tinggi, kepalanya kosong seperti kabut gelap yang berputar. Senter Yoga bergetar hebat, sinarnya menyorot ke arah sosok itu. Namun cahaya justru menembus, tak bisa benar-benar menyentuhnya. Sosok itu tetap diam, tapi hawa dingin memaksa paru-paru mereka seakan berhenti bekerja. "Lari sekarang!" seru Bima. Ia menarik Andra, memaksa semua bergerak maju. Mereka berlari sekuat tenaga, lorong terasa semakin panjang. Nafas tersengal, dada perih, tapi langkah tak bisa berhenti. Rani hampir jatuh, tapi Sinta menahannya dengan sisa tenaga. Di tengah kepanikan, sebuah pintu di sisi kiri lorong terbuka pelan, berbeda dengan lainnya. Dari dalamnya keluar cahaya redup berwarna kuning, seolah mengundang mereka. Andra spontan berhenti. "Masuk situ. Gila? Kita nggak tahu apa yang ada di dalam," protes Yoga. "Kalau tetap di lorong ini, kita pasti ketemu dia." Andra menunjuk ke arah belakang. Mereka akhirnya menyerbu masuk ke pintu itu. Begitu semua berhasil masuk, pintu tertutup sendiri dengan hentakan keras. Ruangan yang mereka masuki ternyata jauh berbeda dari kamar lainnya. Dindingnya penuh dengan cermin. Besar, kecil, lonjong, retak, semuanya menggantung berhadap-hadapan. Cahaya lampu minyak di sudut ruangan membuat bayangan mereka terpantul berlipat ganda. Rani langsung memeluk Sinta erat-erat. "Aku nggak mau di sini." Andra menghela napas berat. "Tenang dulu, setidaknya kita nggak dikejar." Namun ketenangan itu hanya sebentar. Dari salah satu cermin, bayangan mereka bergerak tidak sinkron. Saat mereka diam, pantulan malah berkedip pelan, seperti menunduk dan menatap tajam. Yoga mendekat, mencoba mengarahkan senter ke permukaan cermin. Pantulan dirinya tersenyum, senyum lebar, aneh, padahal ia sendiri sama sekali tidak bergerak. "Astaga, itu bukan kita." Suaranya bergetar, wajah pucat. Satu persatu cermin mulai bergetar pelan. Dari dalam pantulan, sosok-sosok hitam muncul di belakang bayangan mereka. Semakin lama semakin dekat. Tiba-tiba, dari cermin terbesar di tengah ruangan, terdengar suara berbisik serak. Suara serak itu bergema dari cermin besar, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Bima melangkah mundur, hampir tersandung meja kecil di belakangnya. Rani langsung menutup telinga, tapi bisikan itu justru terdengar makin dekat, seakan langsung masuk ke kepala mereka. "Kenapa kalian datang? Tempat ini bukan untuk kalian." Andra maju setengah langkah, meski lututnya gemetar. "Siapa kau?" Suaranya terdengar pecah, lebih karena ketakutan daripada keberanian. Pantulan di cermin besar mulai berubah. Bukan lagi wajah mereka, melainkan seorang wanita berambut panjang, hitam kusut menutupi hampir seluruh wajah.
Gaunnya lusuh, berlumuran noda gelap. Ia berdiri diam, tapi sorot matanya menembus lewat celah rambut, merah menyala samar. Rani langsung menjerit. Itu dia, aku nggak mau lihat lagi. Sinta menutup mata sahabatnya sambil bergetar. Wanita dalam cermin itu mengangkat tangan. Dari pantulannya, jari-jari panjang menempel di permukaan kaca. Perlahan, kaca itu bergetar hebat seperti akan pecah. Jangan sampai dia keluar, bisik Andra panik. Tapi terlambat. Satu persatu cermin di dinding mulai retak. Dari retakan-retakan itu, cairan hitam merembes keluar, menetes ke lantai. Aroma busuk langsung memenuhi ruangan. Yoga panik menyorot senter ke segala arah. Dalam cahaya yang bergetar, bayangan wanita itu terlihat berlipat-lipat di cermin lain, hingga memenuhi seluruh dinding. Setiap pantulan bergerak tidak serentak. Ada yang tersenyum, ada yang memelotot, ada pula yang menempelkan wajahnya ke kaca dengan suara gesekan mengerikan. Bima menghantam salah satu cermin dengan kursi rotan. Pecahan kaca berhamburan. Tapi bukannya menghilang. Justru dari pecahan itu muncul pantulan kecil wanita yang sama. Matanya berkedip sekali, lalu menatap langsung ke arahnya. Astaga! Bima terhuyung mundur, wajah pucat pasi. Tiba-tiba, semua cermin bergetar bersamaan. Suara pecahannya bergema seperti ribuan serangga yang berdesakan. Wanita dalam cermin besar menunduk, lalu perlahan mengangkat wajah. Senyum lebar terbentuk di wajah pucatnya. Aku sudah menunggu. Lampu minyak di sudut ruangan padam mendadak. Kegelapan total menelan mereka. Yang tersisa hanyalah suara kaca retak dan langkah kaki dari dalam cermin. Hanya suara napas terengah-engah yang saling bertindih. Lalu, krek, suara kaca retak terdengar semakin keras, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Cahaya senter Yoga kembali hidup, bergetar di tangannya. Dalam kilatan cahaya itu, mereka melihat cermin besar di tengah ruangan terbelah lebar. Dari balik retakan, sebuah tangan pucat kurus meraba keluar. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam, menggores bingkai kayu hingga terkelupas. Jangan biarkan dia keluar, seru Andra, meski suaranya nyaris pecah. Bima spontan menendang kursi ke arah cermin. Kursi itu menghantam keras, tapi bukannya pecah, justru kaca itu makin terbuka, seperti pintu yang disambut. Dari baliknya kini muncul bahu, lalu kepala wanita berambut panjang itu pelan tapi pasti merangkak ke dunia mereka. Rani menjerit, tubuhnya lemas. Sinta berusaha menariknya menjauh ke sudut ruangan. Yoga hampir menjatuhkan senternya. Sorot cahaya menari tak menentu di dinding yang penuh pantulan aneh. Wanita itu kini setengah tubuh keluar. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Dari sela rambut terlihat bibir pucat yang perlahan melengkung menjadi senyum lebar. Andra nekat meraih lampu minyak yang tadi padam, mencoba menyalakannya kembali dengan tangan gemetar. Kalau ini makhluk dari kegelapan, cahaya mungkin bisa mengusirnya. Tapi sebelum api menyala, wanita itu membuka mulut. Suara tawa panjang melengking memenuhi ruangan, membuat telinga mereka berdenyut sakit. Cermin-cermin kecil di sekeliling ruangan ikut pecah satu persatu, memantulkan bayangan wanita itu dalam jumlah tak terhitung. Pecahan cermin berjatuhan ke lantai, memantulkan cahaya senter dalam kilatan kacau. Dari setiap pecahan, wajah wanita itu menatap dengan ekspresi berbeda. Ada yang menangis, ada yang menyeringai, ada yang membuka mulut lebar seolah ingin menelan mereka. Tubuh wanita itu kini sudah keluar sepenuhnya dari cermin besar. Gaunnya lusuh, basah oleh cairan hitam yang menetes ke lantai. Setiap langkah kakinya meninggalkan noda gelap, merembes perlahan, menjalar seperti akar. Rani terisak keras, wajahnya pucat pasi. Dia nyata. Sinta memeluknya erat, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Wanita itu menunduk, rambutnya jatuh menutupi wajah, lalu dengan gerakan lambat ia mendongak. Wajah pucat tanpa bola mata itu terlihat jelas, hanya rongga hitam menganga di tempat mata seharusnya berada. Senyum lebarnya tampak tak wajar, seolah mulutnya robek hingga mendekati telinga. Andra berhasil menyalakan lampu minyak, cahaya oranye menyembur tiba-tiba. Ia mengangkatnya tinggi, berharap cahaya itu mengusir makhluk itu. Sesaat, wanita itu berhenti. Tubuhnya bergetar, wajahnya memalingkan diri dari cahaya. Namun dari pecahan-pecahan cermin, bayangan dirinya justru makin banyak, memenuhi dinding dan lantai. Semua bergerak mendekat, menutup jalan keluar. Cahayanya nggak cukup, bisik Yoga panik. Wanita itu menjerit panjang, suaranya melengking hingga membuat kaca yang tersisa bergetar. Lalu ia bergerak cepat, jauh lebih cepat dari dugaan. Dalam sekejap, ia sudah berdiri hanya beberapa langkah di depan Andra. Api di lampu minyak bergetar, hampir padam. Wanita itu berdiri tepat di depan Andra. Jarak hanya setapak. Hembusan dingin keluar dari tubuhnya, membuat api di lampu minyak goyah.
Dari mulutnya yang robek, keluar desisan rendah seperti suara ular bercampur dengan bisikan manusia. Andra mundur perlahan, tapi punggungnya terbentur dinding penuh pecahan cermin. Puluhan pantulan wanita itu menatap dari arah berbeda. Ada yang mengedip, ada yang menjulurkan lidah panjang. Ada pula yang mengetuk kaca dari dalam. "Indra, hati-hati!" teriak Bima, berusaha maju. Namun lantai yang sudah dipenuhi cairan hitam menjadi licin. Ia tergelincir, jatuh keras, dan noda itu langsung merayap di tangannya. Terasa panas seperti terbakar. Bima menjerit kesakitan, berusaha mengusap noda itu, tapi semakin digosok semakin melebar. Sinta menahan Rani yang hampir pingsan, matanya terus melirik ke arah sosok wanita itu. "Dia nggak mau kita keluar dari ruangan ini." Wanita itu mendekat satu langkah lagi, rambutnya menyapu lantai. Aroma anyir memenuhi ruangan. Andra mengangkat lampu minyak tinggi-tinggi, hampir nekat melemparkannya. Namun sebelum ia sempat bergerak, wanita itu berhenti. Kepalanya menoleh ke arah cermin retak di samping Andra. Perlahan, ia mengangkat tangannya dan menyentuh permukaan kaca. Pantulan dalam cermin tidak lagi menyerupai ruangan itu. Kali ini mereka melihat sesuatu yang lain. Sebuah ruangan gelap, penuh kursi kayu berdebu, dan di tengahnya berdiri meja besar dengan lilin-lilin menyala. Di atas meja ada buku tua terbuka, halaman-halamannya berlumuran noda hitam. Wanita itu tersenyum lebar lalu berbisik, "Kalian mau tahu kenapa villa ini dikunci?" Cermin retak itu kini berfungsi seperti jendela, memperlihatkan ruangan lain yang tak seharusnya ada. Lilin-lilin di atas meja panjang menyala redup, seakan memanggil mereka untuk melihat lebih dekat. Andra terpaku, matanya menyipit. "Itu bukan ruangan di villa ini, kan?" Yoga menggeleng cepat. "Aku nggak pernah lihat ruang kayak gitu." Wanita itu menempelkan wajah pucatnya ke permukaan cermin, senyum robeknya makin lebar. Dari celah bibir hitamnya keluar bisikan berlapis, menggema seakan berasal dari banyak suara sekaligus. "Tempat itu ada di bawah sini." Rani memeluk Sinta semakin erat. "Jangan dengarkan, itu cuma jebakan." Namun Andra merasa ada sesuatu yang menekan pikirannya, seolah memaksa untuk percaya. Ia melihat buku tua di meja dalam pantulan itu, halaman terbuka memperlihatkan simbol-simbol aneh. Sekilas, ia merasa simbol itu bergerak hidup, seperti mengalir di atas kertas. Bima yang masih terduduk di lantai menggeliat, tangannya yang dilumuri noda hitam semakin perih. Dari noda itu muncul guratan tipis menyerupai simbol yang sama. Ia menatapnya ngeri. "Apa-apaan ini?" Wanita itu menoleh ke arahnya, matanya yang kosong seakan bersinar. Lalu ia tertawa, tawa panjang melengking yang membuat dinding kamar bergetar. "Villa ini tempat penyegelan," bisiknya. Suaranya seperti dari balik sumur tua. "Dan kalian sudah membukanya." Cermin lain di dinding mulai ikut menampilkan pantulan yang sama. Ruangan dengan meja, lilin, dan buku tua. Bayangan dalam setiap cermin bergerak tidak sama, seolah puluhan pintu terbuka ke arah tempat yang sama. Andra mundur, jantung berdegup kencang. Ia baru menyadari, mereka bukan hanya terjebak. Mereka telah dipaksa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Cermin-cermin itu bergetar, memantulkan ruangan dengan meja panjang dan lilin-lilin menyala dari berbagai sudut. Buku tua di atas meja terlihat jelas, halamannya berisi coretan simbol gelap yang terus berubah bentuk. Andra menatapnya tajam, merasa pikirannya ditarik masuk. Semakin ia melihat, semakin sulit ia berpaling. Simbol-simbol itu seakan berbicara, menyusun kata-kata yang tak dimengerti, namun menimbulkan rasa ngeri yang dalam. Wanita itu mendekatkan telapak tangannya ke kaca. Dari cermin, tampak bayangan orang-orang bersujud di sekitar meja. Wajah mereka tak terlihat, hanya tubuh yang membungkuk dengan gerakan seragam. Suara bisikan semakin keras, seolah puluhan orang berdoa dalam bahasa asing. "Ini ritual," desis Yoga dengan suara gemetar. "Villa ini bukan rumah biasa, ini pernah jadi tempat pemanggilan sesuatu." Bima meringis, menahan rasa sakit di tangannya. Guratan hitam di kulitnya kini semakin jelas membentuk salah satu simbol dari buku itu. Dia nempel ke aku." Rani menangis kencang, tubuhnya gemetar. "Kita harus pergi, sekarang. Aku nggak peduli kemanapun, asal keluar dari sini." Namun pintu ruangan tetap terkunci rapat, meski sudah berkali-kali ditarik Bima dengan sisa tenaganya. Wanita itu tertawa lirih, suaranya menembus telinga mereka hingga terasa menusuk otak. "Kalian datang sendiri, kalian lihat sendiri, maka tak ada jalan kembali." Tiba-tiba, salah satu cermin pecah sepenuhnya. Bukan hanya kaca, tapi seperti robekan ruang. Dari sana, hembusan angin dingin keluar, membawa bau busuk menyengat. Andra tahu, itu bukan lagi pantulan. Itu adalah pintu. Cermin yang pecah itu kini berubah menjadi celah besar, menganga seperti mulut hitam.
Dari dalamnya keluar angin dingin, bercampur suara jeritan samar dan bisikan yang bertumpuk-tumpuk. Lilin-lilin di pantulan ruangan bergoyang liar, lalu satu persatu padam, menyisakan kegelapan murni. Wanita berambut panjang itu berdiri di depan celah. Tubuhnya bergetar aneh, lalu mulai merangkak masuk ke sana. Rambutnya terseret, jemari kurusnya meraih dinding cermin, seolah hendak membuka lebar pintu ke dunia nyata. Andra memegang lampu minyak erat-erat. Kalau kita biarin, dia bakal keluar sepenuhnya. Bima, meski tangannya sudah penuh guratan hitam, mengangguk. Lebih baik kita mati di sini daripada dunia di luar yang hancur. Wanita itu menoleh. Senyumnya robek lebar. Sudah terlambat, segel sudah pecah. Tiba-tiba dari dalam celah muncul tangan-tangan lain. Puluhan, kurus, berlumuran noda hitam, meraih ke segala arah. Sinta dan Rani menjerit histeris, hampir terseret. Yoga berusaha menarik mereka menjauh, tapi kekuatan dari dalam celah terlalu besar. Andra menatap lampu minyak di tangannya, lalu menoleh ke Bima. Keduanya saling mengangguk tanpa kata. Dengan teriakan keras, Andra melempar lampu itu ke arah cermin. Brak! Api menyembur, menyelimuti permukaan kaca. Suara jeritan panjang terdengar dari dalam celah, menggema hingga mengguncang ruangan. Tangan-tangan itu terbakar, mencair menjadi asap hitam. Wanita itu menjerit marah, tubuhnya ikut terbakar, wajahnya retak seperti porselen. Sinar api makin besar, memenuhi ruangan. Mereka berlima menutup mata, terhantam gelombang panas dan suara kaca pecah beruntun. Dan ketika semua reda, hanya ada keheningan. Villa Songgoriti kembali tenggelam dalam kabut, menyimpan rahasia kelamnya. Tapi jauh di balik bayangan, tawa lirih masih terdengar samar. Seolah segalanya belum benar-benar berakhir.